Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kreator KPI. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat untuk kalian yang lagi bingung atau cari jurusan buat kuliah nih. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara jurusan bimbingan konseling Islam dan juga psikologi Islam. Nah, jadi apa sih sebenarnya jurusan ini? Apa kelebihannya dibanding dengan jurusan lain? Dan kenapa Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri adalah pilihan yang pas untuk menempuh pendidikan di bidang ini? Yuk kita bahas bersama-sama dengan narasumber spesial kita hari ini. Tapi sebelumnya, pastikan kamu sudah subscribe podcast Kreator KPI supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Oke, di episode kali ini kita akan ditemani oleh salah satu dosen psikologi Islam sekaligus dosen bimbingan konseling Islam. Halo Bu Ika. Hai. Gimana kabarnya Ibu? Kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa dan happy. Mantap sekali. Tolong dong Bu, sapa buat para penonton, juga sekalian perkenalkan diri Bu Ika. Oke. Hai viewers. Nah, perkenalkan saya Ibu Ika Novitasari. Biasanya saya dipanggil Ibu Ika. Baik. Oke. Terima kasih Bu Ika. Buat para penonton sekarang udah tahu ya dan udah kenal siapa tamu pada episode kita kali ini. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi nih Bu, kali ini kita akan membahas perbedaan antara jurusan psikologi Islam dan bimbingan konseling Islam. Jadi tolong dong Bu, jelaskan sedikit menurut Ibu bagaimana bimbingan konseling Islam dan psikologi Islam itu dan bedanya dari kedua jurusan itu apa? Oke, thank you Alfi. Iya, sama-sama Bu. Oke, bimbingan konseling Islam dan psikologi Islam. Nah, ini juga kalau di publik memang dua program studi ini sebetulnya menjadi favorit ya, karena kalau psikologi Islam juga sampai saat ini juga menjadi top 10 ya pilihan program studi di Indonesia. Begitupun dengan bimbingan konseling Islam. Jadi kalau Alfi tahu, bimbingan konseling Islam ini di institusi yang punya program studi bimbingan konseling Islam ini sudah mayoritas akreditasinya unggul gitu. Wah, keren. Oke. Terus sebenarnya bimbingan konseling biasa dengan bimbingan konseling Islam itu sama aja nggak sih, Kak? Atau ada bedanya? Oke, begini. Kita mulai dari spill aja sedikit ya, caranya sama psikologi. Nah, psikologi ini merupakan ya studi mengenai proses mental, ya kan? Tapi manifestasinya adalah ke perilaku gitu. Jadi kita nggak bisa nih lihat proses mental seseorang atau individu kalau kita tidak lihat dari manifestasi perilaku yang dia tampilkan gitu. Itu psikologi ya. Yes. Nah, kemudian kalau bimbingan konseling Islam ada juga bimbingan dan konseling ya. Nah, itu yang populer nih di circle-nya anak-anak sekolah ya. Sebetulnya ada juga tuh bimbingan penyuluhan Islam. Ada juga bimbingan dan konseling pendidikan Islam gitu. Nah, kalau bimbingan konseling Islam ini dia punya asosiasi ya, namanya PAPKI atau Perkumpulan Ahli Bimbingan Konseling Islam. Yang di sana anggotanya tidak hanya BKI aja, tapi juga ada BTI yang tadi saya sampaikan, penyuluh Islam. Kemudian ada bimbingan konseling dan pendidikan Islam. Nah, concern dari bimbingan konseling Islam ini sebetulnya dalam prakteknya itu hampir sama ya dengan bimbingan dan konseling. Karena bimbingan dan konseling ini
dia orientasinya adalah hanya ke sekolah begitu. Menjadi apa? Profilnya adalah sebagai guru BK ya di sekolah. Nah, itu bimbingan dan konseling. Kemudian kalau bimbingan konseling Islam memang nantinya gelarnya adalah sarjana sosial begitu. Namun dalam prakteknya ada beberapa formasi-formasi karir ya yang ternyata itu bimbingan konseling Islam itu tidak hanya orientasinya ke sosial ya, memang mayoritas memang di atas sosial, tapi ternyata juga ada formasi yang masih juga terbuka di area pendidikan menerima dari lulusan bimbingan konseling Islam. So, bimbingan konseling Islam ini dia ternyata dalam kajian-kajiannya itu tidak hanya dia menyasar ke orientasi sosial, tetapi juga ada nih area-area pendidikan yang masih terbuka dengan profil lulusan bimbingan konseling Islam. Jadi bisa kita bayangkan ya, nanti kalau misal kuliah di program studi bimbingan konseling Islam yang punya skill keterampilan komunikasi yang bagus, maka dia bisa apply di karir-karir yang kaitannya dengan public speak, dengan penyuluhan, dengan konseling begitu ya, baik individual, kelompok maupun komunitas, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa juga tuh apply ke setting sekolah gitu. Oke, baik. Terus nanti kalau yang dipelajari mahasiswa di jurusan ini tuh lebih banyak teori apa praktiknya? Oke, secara kurikulum di program studi bimbingan konseling Islam tentu karena ini program studi yang baru, maka kita harus meng-compare ya dari beberapa kurikulum perguruan tinggi yang lain gitu. Dalam aplikasinya memang ya judulnya aja bimbingan konseling ya. Kalau sudah menyentuh ke area konseling itu artinya praktikal ya. Jadi nanti teman-teman mahasiswa itu akan didorong tidak hanya pemahaman kognitif aja, tapi juga bisa aplikasi pelaksanaan konseling begitu. Nah, mayoritas memang mata kuliahnya adalah judulnya bimbingan konseling individu, bimbingan konseling kelompok, bimbingan konseling krisis, konseling pesantren, spiritual. Jadi imbang ya Bu, teori dan prakteknya itu imbang. Iya, ada memang beberapa yang penekanannya ke pemahaman kognitif, tapi mayoritas memang ya harus praktik judulnya adalah bimbingan konseling. Terus nanti kalau udah lulus nih, misal kita udah lulus dari jurusan entah itu dari BKI atau dari PI, nanti bisa masuk di mana Bu? Kayak peluang karirnya bisa berkontribusi di mana aja? Oke, kita mulai dari mana dulu? Dari psikologi dulu kali ya. Iya, di psikologi itu memang cakupannya dia lebih luas ya. Jadi di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Jadi psikologi itu dia bisa tuh, misal di area dia harus jadi fasilitator, terus kemudian dia menjadi motivator, nah itu bisa. Terus kemudian jadi pengembang desain untuk peningkatan atau pengembangan SDM itu bisa juga ya. Asisten peneliti itu juga bisa, meskipun di beberapa prodi yang lain itu asisten peneliti itu juga menjadi prioritas ya untuk profil lulusan. Nah, kalau untuk bimbingan konseling Islam sesuai dengan standar kompetensi lulusan dari Kementerian Agama, karena kita di bawahnya Kemenak ya, jadi kita mengacu pedomannya di situ. Kalau bimbingan konseling Islam itu nanti profil lulusannya menjadi pembimbing dan konselor Islam dan asisten peneliti sosial keagamaan. Itu ya, itu yang sesuai dengan pedoman standar kompetensi lulusan dari Kemenak. Namun semakin ke sini kita juga harus mengikuti ya kebutuhan dari user ya. Ketika lulusan-lulusan dari BKI itu sudah terjun di publik, maka si user ini dia perlu kompetensi apa nih dari lulusan bimbingan konseling Islam. Nah, kita akan menyesuaikan itu. Maka kita akan mengupgrade kurikulum di bimbingan konseling Islam itu ada bagian-bagian pengembangan SDM, desain pelatihan, kemudian media BKI yang ini nanti juga jadi poin
unggulan di bimbingan konseling Islam ya di Media DKI, terus kemudian juga ada di area-area konselor pendidikan. Jadi multi sih ya, kayaknya gitu. Oke. Iya. Berarti kalau psikologi nanti bisa nggak Bu ya kayak buka apa sih praktek sendiri. Kadang tuh saya pernah dengar gini, orang psikolog atau psikiater itu sebutannya adalah tempat sampah gitu. Iya betul nggak Bu? Iya memang. Ya, bisa. Soalnya tempat sampah untuk banyak orang ya kayak apa namanya? Kayak biasanya curhat ke psikiater mungkin bisa dibantu gitu kan. Oke, gini, jadi kalau untuk kualifikasi S1 psikologi itu nanti akan jadi sarjana psikologi. Jadi batasan antara tadi Mbak Alki sampaikan bisa nggak buka praktik. Nah, kalau untuk kualifikasi S1 maka praktiknya ini ikut psikolog ya. Karena kalau S1 psikologi dia sarjana psikologi. Bisanya adalah jadi asistennya gitu. Jadi dari asisten psikolog. Jadi belum punya kewenangan untuk membuka atau memiliki praktik psikologi. Karena seorang psikolog itu dia harus punya legalitas ya, harus punya surat sebutan psikolog, harus punya surat izin praktik psikolog gitu. Yang itu harus ditempuh di studi selanjutnya. Begitu. Nah, kalau bimbingan konseling Islam ini memang sedang dikaji ya oleh para pakar bimbingan konseling Islam supaya ada sertifikasi konselor Islam. Jadi memang tidak ada salahnya para ilmuwan ini berupaya keras ya untuk memfasilitasi para masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat ketika keilmuan psikologi ini dia perlu untuk kolaborasi dengan keilmuan yang lain gitu. Karena memang setiap keilmuan itu tidak bisa ya independen ya, maka harus berkolaborasi dengan keilmuan lain. Jadi ada yang kadang-kadang itu agak mirip, agak tumapim, ya memang begitu, harus berkolaborasi. Terus menurut Ibu kenapa di kampus Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri ini jadi pilihan yang tepat buat para teman-teman yang lagi cari atau bingung jurusan atau masih bingung mau jurusan ini tapi kuliahnya di mana gitu. Menurut Ibu kenapa UIT jadi pilihan yang tepat? Wah, kalau itu sebetulnya bukan pertanyaan kok ya. Harus ya. Jadi UIT itu kan labelingnya di luar itu memang kampusnya produk pesantren Iya. Itu modal ya, itu modalitas dari itu khasan. Apalagi kalau di dalam UIT itu ada program studi bimbingan konseling Islam, udah itu tinggal pakai aja nanti lulusannya gitu ya. Jadi bimbingan konseling kita akan bisa belajar di kelas dan kita bisa apply dengan para dosen dan praktisi yang memang sudah punya pengalaman ya di bidangnya. Nah, Islamnya ini jadi kekhasan dari bimbingan konseling Islam. Jadi ada kajian ayat dan tafsir tematik bimbingan konseling Islam. Menarik nih itu. Iya. Jadi menarik banget nih kalian kalau kuliah di UIT ini menarik banget. Jadi pendidikan dapet, terus keislamannya juga dapat gitu loh. Iya kan Bu ya? Iya. Jadi jangan ragu buat kuliah di Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Terus lanjut Bu, gimana nih pesan atau motivasi yang ingin Ibu sampaikan kepada teman-teman yang mungkin masih bingung untuk memilih jurusan antara DKI dengan PI? Oke. Satu, jadi bimbingan konseling Islam ini limited edition ya. Oh, limited edition ya. Coba kita di area Kediri ini just di UIT, hanya ada di UIT. Gitu ya, bimbingan konseling Islam. Gitu. Kalau bimbingan dan konseling sepertinya sih sudah populer ya. Iya, tapi kalau bimbingan konseling Islam hanya ada di UIT. Jadi bagi teman-teman yang masih galau gitu ya, coba pilih psikologi Islam atau bimbingan konseling Islam. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau teman-teman memang sudah punya modal
misal di pondok pesantren nih sudah punya modal kajian-kajian tentang keislaman, konteks apa tuh ngaji gitu ya. Nah kemudian dipenuhi, di-upgrade kaitannya dengan keilmuan bimbingan dan konseling. Nanti tinggal ngefilter aja nih mana misal nih ayat mana atau hadis mana, hadis tematik apa nih yang akhirnya mendukung ketika proses aplikasi konseling dengan klien gitu. Karena klien itu macam-macam ya, berbeda ya, beda-beda. Kalau teman-teman misal di bimbingan konseling Islam nanti akan diajari, akan mendapat pengetahuan kaitannya dengan sentuhan spiritual ya, yang bisa digunakan ketika proses pelaksanaan konseling. Dan itu masih jarang gitu ya. Kalau di psikologi memang kiblatnya adalah keilmuan dari barat begitu ya, memang mayoritas begitu. Jadi kalau di bimbingan konseling Islam memang orientasinya adalah bagaimana mengembalikan fitrah kita sebagai manusia sesuai dengan pedoman Al-Quran dan hadis. Gitu. Cakep banget. Terus tips nih Bu, tips biar sukses buat ketika menempuh pendidikan di jurusan ini, di jurusan BKI dan PI. Ya, oke. Kalau kaitannya sama tips, kayaknya ini akan umum ya untuk mahasiswa di program studi manapun. Jadi komitmen itu nomor 1. Jadi komitmen apa? Komitmen untuk belajar. Nah, biasanya kalau masih semester 1, masih maba itu dia baterainya akan full ya. Ya, benar banget yuk. Ya, baterainya 100% gitu. Iya. Nanti kalau sudah mulai nih di semester 5, sudah mulai Maghrib. gitu ya. Nah, Betul. oleh karena itu di awal teman-teman ketika mau menentukan saya harus pilih program studi mana, kita lihat pasar ya, pasar karir ya. Lihat pasar yang dia peluangnya itu masih banyak. Nah, kalau kompetitornya kita makin banyak, maka peluangnya akan jadi kecil begitu. Kalau kita kompetitornya sedikit, maka peluangnya akan besar. Begitu juga ketika bimbingan konseling Islam yang masih limited edition, ya kan? Kalau teman-teman apply di bimbingan konseling Islam yang kompetitornya mungkin di area Kediri Raya masih limited ya, maka peluangnya juga akan besar gitu. Itu sih, itu apa ya? Itu kuncinya sih ya. Ya memang kalau kita lihat misal tapi saya pengennya masuk ke program studi A begitu ya, bukan ya program studi Y. Memang kalau minat itu akan mendukung ya, akan menunjang motivasi kita untuk mempelajari sesuatu. Tapi sekali lagi memang tidak seluruhnya ya, apa yang kita pelajari itu begitu kita lihat di pasar ya, ternyata juga nggak sesuai ya, kan? Nah itu maksudnya. Jadi kita lihat peluang sih Bu. Berarti nggak hanya mengedepankan passionnya aja ya Bu, tapi juga lihat pasarnya gimana sih gitu ya. Betul. Terima kasih Bu Ika atas waktunya dan semua informasi yang sangat bermanfaat. Jadi buat kalian yang masih bingung milih antara jurusan BKI atau PI, coba dipikir-pikir lagi sambil ditonton ini, jangan di-skip, pokoknya ditonton dari awal sampai akhir biar semakin yakin gitu ya. Oke. Mungkin sampai sini aja ya Bu ya. Buat teman-teman, buat para penonton, jangan lupa untuk subscribe channel kita, Podcast Kreator KPI. Jangan lupa like, komen, dan share ya, biar semua teman-teman kalian juga tahu. Dan juga biar gak ketinggalan untuk episode-episode menarik yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.